Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Rio Kurniawan, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dunia di sekitar kita terus bergerak dengan dinamis, bagaikan roda yang tak henti berputar. Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Di era digital ini, perguruan tinggi dituntut untuk beradaptasi dan bertransformasi agar dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan abad 21. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, karena pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk menguasai pendidikan, yang kita butuhkan adalah akal pikiran yang sudah kita dapatkan secara gratis dari Tuhan Yang Maha Esa. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasi sendiri. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Terlebih kita dihadapi oleh generasi Z yang memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi yang lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat. Berdasarkan fakta yang kita ketahui bersama, bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hadirin yang berbahagia, suramnya wajah pendidikan Indonesia seperti ini bisa saja disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama, kurikulum Indonesia yang tidak memenuhi kebutuhan generasi masa kini, sehingga kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing ke dunia kerja. Yang kedua, kurangnya wadah untuk melatih berpikir kritis, serta ruang yang relatif sempit untuk mengeksplor minat mahasiswa. Berdasarkan Lembaga Statistika BPS, bahwa 87% mahasiswa Republik Indonesia salah jurusan saat kuliah. Hadirin yang saya hormati, perbaikan harus segera dibenahi untuk memaksimalkan lulusan yang berkompeten dan mampu berkontribusi untuk kedepannya. Karena semua itu tidak bisa kita dapatkan dengan cara instan, butuh proses yang panjang dan juga konsistensi yang tinggi. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Pendidikan abad 21 bukan sekedar transfer pengetahuan dan keterampilan secara konvensional. Ia merupakan sebuah paradigma baru yang menekankan pada pengembangan serta keterampilan abad. Keterampilan abad 21 yaitu keterampilan berpikir dan kreatif. Mampu menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan ide-ide opsional. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis, serta bekerja sama dengan orang lain dalam tim. Keterampilan digital. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, dengan bijak dan bertanggung jawab. Keterampilan belajar mandiri. Mampu belajar sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir ada perguruan tinggi. Sebagai garda terdepan dalam melahirkan agen-agen perubahan, harus proaktif dalam merajut masa depan melalui transformasi pendidikan. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Di antaranya, yang pertama merancang kurikulum yang berpusat pada mahasiswanya. Kurikulum perlu didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat mahasiswa, mendorong mereka untuk belajar secara aktif dan kreatif. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang inovatif. Teknologi informasi dan komunikasi dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan personal. Selanjutnya, menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat. Perguruan tinggi perlu menanamkan nilai belajar mandiri dan motivasi intrinsik pada mahasiswa, sehingga mereka terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri setelah lulus. Selanjutnya, membangun kolaborasi dengan industri dan dunia kerja.
Kerjasama dengan pihak eksternal seperti industri dan dunia kerja dapat membantu perguruan tinggi dalam mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia profesional. Transformasi pendidikan tinggi bukan hanya tanggung jawab para dosen dan pimpinan perguruan tinggi, melainkan juga seluruh civitas akademika. Mahasiswa sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran harus aktif dan proaktif dalam memanfaatkan berbagai peluang dan sumber daya yang tersedia. Hadirin yang berbahagia, masa depan bangsa terletak di tangan generasi muda melalui pendidikan abad 21. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing, berkarakter mulia, dan siap berkontribusi dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Marilah kita satukan tekad dan langkah bekerja sama dalam mewujudkan transformasi pendidikan tinggi demi merajut masa depan yang gemilang bagi bangsa dan negara. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik di tengah atau di antara. Maka dari itu, mari kita sama-sama mewujudkan aspirasi Indonesia dengan meningkatkan sistem dan kualitas pembelajaran di era digital ini, agar generasi kita mampu bersaing di kancah internasional dan mewujudkan Indonesia emas di tahun yang akan datang. Demikian pidato dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan terima kasih.